Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak laki-lakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubia dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu seketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk berkeluarga dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari nelayan. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang perahu yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya pergi menuju ke pantai desa mereka. Tempat perahu itu bersandar. Pusing, hidup gini-gini terus. Malin kemana ya? Malin, Malin, Malin. Pak, ada apa? Dari mana aja, Nak? Dari pagi baru kelihatan. Tadi habis dari situ, Bu, duduk-duduk di gazebo. Tolong ambilin Ibu penapian beras, Nak, buat nanti masak nasi buat makan nanti siang ya. Ntar Malin ambilkan. Baik, Ibu tunggu di teras ya, Nak. Baik, Ibu, sebentar Malin ambilkan. Ini Bu napiannya. Baik, Nak, terima kasih ya. Tahu nggak? Kasihan ya, Mande udah tua, sakitan, tapi Malinnya belum punya pekerjaan. Kayak jadi beban ya? Iya ya, kesian harusnya Malin punya pikiran dewasa nyari kerja biar gak ngebebanin Mande. Ya bener, katanya Siti. Ada apa, Malin? Ada yang mau Malin bicarakan, Bu? Apa yang mau dibicarakan, Malin? Malin mau membicarakan sesuatu, tapi takut Ibu marah. Emang mau membicarakan apa, Malin? Jangan bikin Ibu penasaran. Malin ingin izin pergi merantau, mencari pekerjaan biar Kamu yakin ingin pergi merantau, tinggalin Ibu sendirian di sini? Emang kamu mau pergi merantau kemana dan mencari pekerjaan seperti apa? gimana nanti, Bu. Malin mau cari pekerjaan yang lebih layak dulu buat Malin. Ibu nggak ngizinin kamu ngerantau jauh-jauh ya, Malin. Soalnya Ibu kesepian di sini sendirian. Ibu udah tua, nggak ada yang bantuin Ibu, menjaga Ibu, merawat Ibu. Tapi, Bu, Malin ingin merubah nasib kita. Malin ingin membahagiakan Ibu. Kenapa kau ingin sekali merantau, Nak? Bagaimana dengan nasib ibumu ini? Hei, Pak. Pak. Apa nak? Mau berangkat sekarang apa nanti? Mau berangkat sekarang nak? Emang ada apa? Pak, apakah saya boleh lupa? Emang mau ngerantau kemana nak? Tidak tahu, Pak. Saya juga bingung. Saya sedang mencari pekerjaan yang layak untuk saya. Baiklah, akan kuusahakan engkau bisa naik kapal itu. Berterima kasihlah kepada Tuhan, bukan kepadaku. Terima kasih ya Allah. Perjalanan Malin pun berakhir dan Malin sampai di tempat tujuan perantauannya. Hai anak muda, kemarilah. Kau lihat, kamu hendak mencari pekerjaan. Kemudian sekali saya sudah membutuhkan pekerjaan laki-laki yang kuat sepertimu. Apakah kamu bersedia? Sekarang kamu beristirahatlah di rumah saya. Bisa kamu mulai bekerja. Oh, bersyukurnya hati saya.
apabila Tuhan hendak menerima saya bekerja di tempat Tuhan, perkenalkan saya Malin. Saya datang dari jauh. Akhirnya Malin ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Malin tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya Malin mulai bekerja. Waktu berlalu. Malin telah lama bekerja dengan saudagar tanpa Malin sadari. Saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas Malin. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulat, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan pegawai yang lain. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi memperkerjakan salah satu pegawai lain. Ayah, siapakah gerangan karyawan itu? Sepertinya ia memiliki kerja etis yang baik. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Memang mengapa? Tidak ada apa-apa, ayah. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun, ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin, hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta semuanya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, Mande bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu terlebih terhadap istrinya. Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah, mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Malin, apakah kamu tidak mengenal ibumu ini, nak? Siapa kamu? Jangan dekat-dekat kandaku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Allah, durhaka sekali kamu, nak. Padahal ibu selalu mendoakan kamu, selalu menanti kepulanganmu. Tapi kenapa kamu tidak mengakui ibu? Manda. Begitu Malin, ini ibumu yang sedang merawatmu. Berisik kalian, banyak ngomong. Ya Allah, kutuklah anakku ini menjadi batu, ya Allah. Kenapa bisa begini? Kenapa tiba-tiba ada badai? Kau baik-baik saja. Sebenarnya ini apa yang terjadi, Kanda? Aku juga tidak mengerti. Seketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud.
Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu.